warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristanti, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Banjaratma 05, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Saya hari ini akan mewawancarai kepala sekolah saya, Bapak Sukieto SPD SDMM, untuk memenuhi tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan oleh pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak, hari ini saya ingin mengganggu Bapak. Bapak biasa. Bukan wawancara gitu Bapak. Iya. Jadi wawancara ini untuk memenuhi tugas saya dalam CGP, yaitu pengambilan keputusan oleh pemimpin sekolah. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini sebagai kepala sekolah tentunya Bapak sering mengambil keputusan-keputusan yang harus diambil, walaupun ada dilema-dilema. Iya, pasti Jadi ada. di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus, apakah masalah itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral Bapak? Ini tadi ada dua ya, dilema ITK dengan rujukan moral. Kalau dilema ITK itu intinya itu kasusnya itu sama-sama benar, tapi kita mengambil yang terbaik, kan ya. Kemudian kalau misalnya rujukan moral itu jelas antara yang benar dengan salah. Itu. Jadi intinya kalau benar-benar itu dilema etika. Iya, benar-benar. Kemudian kalau untuk rujukan moral itu benar salah itu jelas ada. Kemudian selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bergesekan tapi sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak. Oh, iya. Memang itu masalah sulit karena sama-sama benar ya. Tapi yang utama, yang langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan, kan ya. Permasalahannya diidentifikasi dulu ya. Kemudian antara itu kan karena itu sama-sama benar, maka kita harus cross check dulu ya kan. Mengklarifikasi antara dua sisi tadi, antara yang bermasalah ya kan, biasanya bermasalah kan dua kubu itu ya. Nah, di antara dua kubu kita gali permasalahannya, jangan kita mencari tahu dari hanya satu sisi, tapi kedua-duanya harus digali permasalahan, maka kita nanti bisa mendapatkan suatu solusi yang terbaik itu dari yang baik itu. Jadi intinya tadi identifikasi dulu apa masalahnya, iya, kemudian klarifikasi kedua pihak, gali masalahnya, kemudian mencari solusi yang terbaik. Nah, untuk tadi mengambil keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkah-langkah sebenarnya tadi hampir sama ya. Itu langkah-langkah yang pertama ya tadi adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi ya, apakah itu masuk dalam ranah ya istilah dilema etika atau masuk dalam kasus rujukan moral, ya kan ya. Setelah itu sudah baru kita bagaimana itu untuk mencari klarifikasi atau bisa dikatakan itu konfirmasi lah antara kedua pihak yang bermasalah. Setelah itu baru kita mencari suatu sharing lah, musyawarah dengan teman-teman yang terdekat dengan permasalahannya ya kan. Nah, baru nanti kalau kita bisa mengumpulkan suatu data-data yang akurat, kita bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik. Oke, berarti tadi setelah identifikasi, konfirmasi, kemudian apa tadi ya, mencari solusi. Ya, solusi, iya. Kemudian Bapak juga berkolaborasi. Iya dengan yang, iya. Terus gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, kalau yang efektif menurut saya itu ya pertama itu musyawarah atau sharing itu. Musyawarah atau sharing itu kita menggali permasalahan itu dari dua belah pihak, permasalahannya apa, kemudian kita sharing kepada
orang-orang terdekat dalam suatu kasus atau masalah, ya kan? Kemudian kita musyawarahkan dalam satu tim di sekolah, apa mungkin di situ gurunya, kemudian bisa kalau misalnya mentok tidak ada solusi belum mendapatkan, bisa di ranah yang lebih tinggi lagi, atau kita minta nasihat dengan pengawas atau Pak Korwil dan sebagainya. Jadi intinya kalau ada masalah kita selesaikan sendiri dalam kantor kita sendiri. Iya. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara mandiri, kita baru keluar. Iya. Memanggil atau, melibatkan iya, dari pihak terkait. Kemudian tentunya dalam mengambil keputusan banyak tantangan nih Bapak. Benar. Kira-kira tantangan apa saja nih Bapak yang selama ini pernah Bapak hadapi dalam kasus-kasus dilema etika? Ini tantangan itu kadang-kadang yang sangat menurut saya berat itu yang sehubungannya dengan penerimaan siswa baru, ya kan? Penerimaan siswa baru di situ kadang-kadang pas penerimaan itu kadang-kadang dana BOS itu belum ada, sementara perlu ada pendanaan, ya. Kemudian di situ persaingan di antara SD itu, kalau kita kan ada 3 SD bahkan 4 SD ya di lingkungan kita, maka persaingannya sudah sangat ketat itu. Kemudian masalah tantangan yang lebih urgen lagi itu masalah tabungan, ya. Pembagian tabungan. Jangan sampai pembagian tabungan itu sampai ngadat sehingga nanti kepercayaan masyarakat berkurang. Dan endingnya nanti penerimaan siswa baru kita akan menjadi kasus ya, mendapat sedikit karena masyarakat kepercayaannya berkurang. Intinya kita selalu menjadi integritas. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan gitu Bapak? Ya, kalau tadi sudah dikatakan permasalahan atau kasus itu kan biasanya sifatnya terjadi secara insidental atau tak terduga terjadi, ya kan ya. Tidak mungkin kita itu menjadwalkan masalah, nggak ada, ya kan ya, nggak ada. Iya, muncul sendirinya. Maka secepatnya kita harus menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Tentunya kalau masalahnya itu misalnya satu, ya secepatnya mencari solusi, ya kan. Kemudian bagaimana pencegahannya supaya permasalahan itu jangan terjadi lagi. Dan kalau seandainya masalah itu ada 2 atau 3, prioritaskan dulu kasus yang sangat nanti akibatnya kepada SD itu bermasalah gitu loh. Ya, kasus yang sangat besar atau kasus yang berat kita selesaikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi intinya begini ya Bapak, kalau ada beberapa kasus berarti prioritaskan yang paling darurat. Yang darurat, yang mendesak. Ya, kemudian apa ada faktor-faktor atau orang-orang yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus? Ya tentunya banyak, ya kan ya. Dalam masalah itu kan bukan terjadi hanya satu orang, tapi masalah itu terjadi karena banyaknya orang, jadi timbul masalah. Makanya dalam menyelesaikan masalah pun tidak mungkin kita diselesaikan dengan satu orang, seorang kepala sekolah saja, tapi kita perlu mencari tahu dari pihak lain. Misalnya kalau kita di Dewan Guru, ya kan, orang yang terdekat kita. Dan kalau bisa ya nanti mencari tahu orang-orang yang terdekat dalam kasus, ya kan ya, dalam permasalahan itu. Jadi dalam permasalahan itu orang-orang terdekat siapa, dicari tahu informasinya. Ya. Nanti kita akan mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Luar biasa Bapak. Ternyata mengambil keputusan pun tidak semudah itu ya. Harus ada kolaborasi, harus ada identifikasi dan sebagainya. Yang terakhir Bapak, dari yang Bapak sampaikan ini semuanya ya tadi, kira-kira Bapak bisa menarik sebuah pembelajaran yang seperti apa dalam mengambil keputusan Bapak? Ya, dalam mengambil keputusan tentunya kalau ada suatu masalah secepatnya diselesaikan. Jangan sampai
mengendende waktu, timbulnya suatu seperti bom waktu ya kan, pada suatu ketika akan meledak, yang timbulnya permasalahannya pada SD ya kan ya, sehingga SD kita akan rugi. Kalau ada masalah harus selesaikan secepatnya, dan bila perlu nanti solusinya supaya jangan terjadi lagi gini gitu. Baik Bapak, Iya, luar iya. biasa. Iya. Jadi setiap masalah secepatnya diselesaikan Selesaikan. agar tidak berlarut-larut. Berlarut-larut, iya. Mudah-mudahan wawancara kali ini bisa membawa manfaat bagi terutama saya. Amin. Ya, mudah-mudahan sekolah kita juga jauh dari masalah. Amin. Matur nuwun sangat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah saya SMP Pondok 05 Bapak Sutirto SPD SDMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristanti, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Banjaratma 05, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah dari SD Negeri Dukuringin 1, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yaitu Bapak Acit Firman Setiawan, SPD. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tanti, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya kesini bermaksud untuk mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya di CGP Angkatan 10, yaitu untuk mewawancarai Bapak sebagai pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan. Silahkan, mulai dari mana nih? Oke, terima kasih Bapak. Begini, tentunya sebagai kepala sekolah kan Bapak sering mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika maupun bujukan moral Bapak. Jadi bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi mana kasus yang termasuk dilema etika atau mana yang termasuk kasus bujukan moral? Oke, baik. Kalau terkait dengan dilema etika itu kan sebuah permasalahan atau pengambilan keputusan di antara dua buah keputusan yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Artinya tidak satunya benar atau satunya salah, tapi sama-sama benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu kan kita diminta melakukan sesuatu yang antara benar dan salah gitu kan. Nah, itu memang sering terjadi di di dalam tugas-tugas kita sebagai seorang kepala sekolah, seperti itu. Jadi intinya kalau dilema etika itu benar dan benar ya Bapak. Betul. Kalau bujukan moral itu Benar yang satu benar atau salah gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama di sekolah nih dalam kasus-kasus yang di dalamnya terdapat kepentingan yang benar dan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Bapak? Iya. Kalau atau tidak kalau ya memang sering kami menemukan permasalahan untuk membuat sebuah keputusan yang termasuk dalam dilema etika. Artinya tidak ada yang salah dalam dua permasalahan tersebut yang harus diambil yang mana, tetapi benar versus benar, sama-sama benar. Ini ada banyak gejolak ya, harus pilih yang mana karena sama-sama benar. Nah, untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan di antara dua kebenaran itu, maka dilihat dari permasalahan atau kita identifikasi dulu. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian siapa saja yang bisa kita libatkan. Nah, biasanya kalau di sekolah ya kami akan melibatkan semua unsur wadah sekolah, termasuk guru-guru ya dalam mengambil keputusan itu. Saya selaku kepala sekolah tidak serta-merta menggunakan hak prerogatif ya, tapi kita juga bermusyawarah untuk menentukan mana yang kira-kira mengandung kebenaran yang paling banyak dan mengandung resiko yang paling kecil, itu yang kita ambil. Dan itu harus melibatkan semua pihak termasuk guru-guru.
Jadi diidentifikasi dulu, Betul. kemudian siapa-siapa saja yang akan dilibatkan, Betul, kemudian musyawarah untuk mengambil yang terbaik, begitu ya betul Bapak? sekali seperti itu. Prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi pengambilan keputusan seperti yang tadi? Ya, jadi mengidentifikasi itu salah satunya adalah apakah ini termasuk dalam kepentingan pribadi atau permasalahan pribadi atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut lembaga atau sekolah kami seperti itu. Itu yang kami prosedur langkah lakukan seperti itu. Kemudian itu tadi setelah mengidentifikasi apakah ini termasuk kepentingan pribadi atau menyangkut kepentingan orang banyak termasuk sekolah, atau mungkin bisa jadi kepentingan yang menyangkut pada warga sekolah di luar sekolah, artinya wali murid seperti itu. Nah, setelah itu baru kita adakan musyawarah pengambilan keputusan yang paling tepat, yang paling banyak unsur benarnya, kemudian resiko yang paling kecil seperti itu. Oke, berarti diidentifikasi dulu menyangkut kepentingan di dalam sekolah atau orang di luar sekolah, tapi termasuk ke dalam warga sekolah ya Bapak. Warga sekolah, kemudian ya, musyawarah. Ya, musyawarah. Mencari keputusan terbaik seperti itu, solusi terbaik. Oke, luar biasa. Kemudian selama ini Bapak itu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, pastinya ada hal yang dianggap efektif. Apa saja Bapak? Ya, ketika dilema etika itu terjadi, salah satu identifikasi ini dilema etika ini apakah hubungannya murid dengan murid atau guru dengan guru, atau bahkan bisa jadi guru dengan wali murid dan sebagainya. Nah, setelah itu diidentifikasikan, kemudian kita adakan dialog komunikasi. Jadi setiap permasalahan itu yang paling utama kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi, tanpa komunikasi permasalahan itu tidak akan selesai, apalagi mendapatkan solusi terbaik. Seperti itu. Nah, jadi intinya dimanapun harus terjalin komunikasi yang baik. Efektivitas dalam mencari solusi itu ya komunikasi. Komunikasi yang dua arah ya, tidak hanya satu arah gitu. Betul, luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, tentunya dalam mengambil keputusan itu ada beberapa tantangan atau muncullah beberapa tantangan dalam kasus dilema etika. Selama ini tantangan apa saja Bapak yang sering muncul gitu? Iya, tantangannya itu kan kadang kita seringkali untuk menjalin komunikasi itu kan tidak semulus yang kita harapkan ya. Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Bisa jadi dalam keadaan mungkin situasi waktunya kurang tepat, atau mungkin ada kepentingan lain, atau bisa jadi semua unsur itu tidak bisa duduk bersama. Itu tantangannya. Itu nanti salah satu trik untuk menangani hal seperti itu adalah salah satunya manajemen waktunya, kemudian bagaimana situasi itu dibentuk, dan bagaimana komunikasi itu dijalin dengan baik. Artinya komunikasi juga perlu yang disebut dengan teknik berkomunikasi. Kadang kita komunikasi tapi tidak lihat lawan bicara, asal serampang itu kan biasanya nggak nyambung. Ya, nggak nyambung, nggak nyaman. Ya. Akhirnya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kehendak kita, itu artinya melenceng dari tujuan utama. Jadi lagi-lagi komunikasi ya Bapak. Betul, komunikasi kemudian waktu, bagaimana kita bisa duduk bersama gitu. Oke. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan suatu kasus Bapak itu menjadwalkan atau terjadwal ya, atau langsung seketika itu ada kasus kemudian mengambil keputusan seperti itu Bapak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tanti. Jadi saya itu sebisa mungkin setiap kali ada permasalahan itu kami tidak jadwalkan, terutama saya tidak jadwalkan. Saya bisa mungkin selesaikan selagi bisa diselesaikan waktu itu. Kalau memang saat itu tidak terselesaikan, maka artinya tadi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan bahwa komunikasi juga perlu waktu yang tepat gitu. Jadi melihat identifikasi masalah itu memang harus segera selesaikan saat itu,
atau bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, maka kita akan cari waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat, kondisi yang nyaman, komunikasi yang baik itu akan efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tergantung bobot masalahnya ya Bapak. Iya. Apakah itu darurat perlu diselesaikan segera atau bisa ditunda. Iya. Kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan itu ada atau tidak selama ini Bapak ada faktor-faktor atau seseorang atau siapapun yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Iya. Seperti yang disampaikan di awal ya, meskipun kepala sekolah punya hak prerogatif, tapi tidak serta-merta atau selalu digunakan. Jadi yang utama adalah kebersamaan, musyawarah, komunikasi yang baik, efektif, kemudian komunikasi yang dua arah juga, tidak hanya satu arah. Dan faktor-faktor atau orang-orang yang kami libatkan ya tentu saja semua warga sekolah ya, baik termasuk guru, murid juga kadang-kala kita selesaikan atau kita ajak menyelesaikan bersama kalau memang menyangkut kepentingan murid juga. Kasus-kasusnya sama melibatkan murid, juga warga sekolah seperti komite, bahkan wali murid. Semua unsur kita libatkan semua. Termasuk utamanya adalah guru di sekolah. Begitu. Jadi semuanya bisa membantu ya Bapak, tergantung kasusnya begitu. Iya. Oke, dari semua yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang bisa saya pelajari atau ambil pelajaran selama melakukan tugas saya sebagai kepala sekolah dan menemukan permasalahan-permasalahan terkait dilema etika itu, yang pertama, permasalahan itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang ya, jadi tidak hanya dari satu sudut tapi berbagai sudut gitu. Kemudian selain itu identifikasi permasalahan, kemudian identifikasi itu menyangkut kepentingan pribadi atau perorangan atau menyangkut orang banyak, apalagi lembaga sekolah. Kemudian selain itu dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan adalah melibatkan semua pihak. Dalam hal ini adalah semua warga sekolah termasuk guru. Kemudian melibatkan semua orang, dan dalam pengambilan keputusan itu dilema etika menyangkut benar versus benar. Artinya mana keputusan terbaik yang memberikan kebenaran yang paling banyak, kemudian resiko yang paling sedikit, itu yang kita ambil. Dari kebenaran pasti ada resikonya, mana resiko yang paling kecil dari dua permasalahan yang harus kita ambil atau pilih. Itu yang harus kita yang saya pelajari dan saya ambil pelajaran dari situ. Jadi intinya tadi suatu masalah harus dipandang dari beberapa sudut pandang, kemudian identifikasi kepentingannya menyangkut pribadi atau banyak orang begitu ya. Kemudian kolaborasi atau melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan gitu yang terbaik ya Pak. Kemudian resiko-resiko yang akan dihadapi apabila mengambil dari benar versus benar itu, yang mana yang resikonya paling kecil. Betul begitu ya sekali. Pak. Dan terakhir pasti yang tidak boleh lupa adalah komunikasi yang efektif gitu. Lagi-lagi komunikasi kuncinya, jangan sampai terjadi miskomunikasi ya Bapak. Iya. Oke, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu Tanti. Semoga wawancara kita ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua, terutama saya ya Pak. Jadi saya sudah mendapatkan pengalaman tersendiri gitu. Yeah. Terima kasih Bapak. Yeah. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Acit Firman Setiawan dari SD Negeri Duku Ringin 1, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.